akan dengarkan sambutan dari Ketua DPD PKS Jakarta Selatan yang akan disampaikan oleh Ustadz Al-Mansur Hidayatullah LC. Kepada Ustadz Al-Mansur Hidayatullah LC, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada siyama fi Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin hadirat rahimakumullah yang sama-sama kita hormati, Dr. Hidayatul Wahid, Wakil Ketua Majelis Syura dan juga Wakil Ketua MPR RI, dan juga yang kami banggakan para pengurus kaderisasi DPD PKS Jakarta Selatan, para anggota utama dan anggota dewasa PKS Jakarta Selatan. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam sebuah acara yang sangat luar biasa, dalam majelis yang luar biasa. Tentu ini adalah keberkahan yang dilaksanakan juga di bulan Ramadan. Keberkahan bertambah dengan keberkahan kita kumpul dalam majelis yang penuh dengan keberkahan. Ikhwah rahimakumullah, apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Hidayatul Wahid ini sangat luar biasa. Kami hanya ingin menekankan kembali bahwa kita sebagai partai yang telah mendeklar sebagai partai Islam rahmatan lil alamin, yang kokoh dan terdepan di dalam melayani rakyat dan umat, yang melayani rakyat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentu ketika sudah dideklar kita sebagai partai Islam yang rahmatan lil alamin, maka salah satu karakteristik ketika dideklar kita sebagai partai Islam yang rahmatan lil alamin, tentu anggotanya adalah anggotanya yang memiliki hubungan yang kuat dengan Al-Quran. Maka acara ini dilaksanakan adalah dalam rangka bagaimana kita membangun hubungan yang kuat dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran benar-benar mengkristal dalam diri kita. Sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika ditanyakan oleh Aisyah tentang akhlak Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka Sayyidah Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran, bahwa akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Nabi Muhammad adalah merupakan teladan kita, uswah kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka ketika Rasulullah SAW juga menjadikan Al-Quran ini atau Al-Quran ini mengkristal di dalam diri Rasulullah SAW dan bahkan menjadi akhlaknya, dan beliau adalah teladan kita, maka kita juga menteladani beliau dengan menjadikan Al-Quran ini sebagai keseharian kita bersama dengan Allah. Masya Allah, tadi yang sudah sampai sangat luar biasa. Maka ketika kita telah menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman dalam kehidupan kita, mengkristal dalam diri kita, maka ketika kita merealisasikan visi partai ini sebagai partai Islam yang rahmatan lil alamin, menjadi sangat mudah. Dan tentu juga akan menjadi cita-cita untuk menjadikan interaksi juga menguat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini pentingnya acara ini ya, selain memang karena ingin bangunnya hubungan yang kuat dengan Al-Quran, ya, dan kita juga ingin agar kemenangan bersama dengan Al-Quran ini bisa kita, kemenangan dakwah, kemenangan partai politik ini juga bisa kita. Kita selalu mengingat perkataan-perkataan para pimpinan kita yang selalu mengatakan bahwa kita ini adalah partai Islam rahmatan lil alamin. Maka seluruh gerak langkah perjuangan kita ini juga harus mencerminkan
kita sebagai seorang muslim yang mencitrakan kenikmatan ilahi. Jadi kita ini mencerminkan sebagai anggota partai yang mencerminkan sebagai partai Islam yang rahmatan lil alamin ini mengkristal dalam diri kita. Ya, tentu tadi kebersamaan kita dengan Al-Quran ini harus terus kita bahas. Hadirin hadirat rahimakumullah. Berinteraksi dengan Al-Quran ini sudah sangat jelas ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat-ayat yang berbicara tentang masalah puasa dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dan kemudian diperjelas lagi. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini adalah merupakan petunjuk. Ya, kalau dia adalah guidance bagi seorang teknisi gitu ketika akan merakit atau memiliki suatu alat atau mesin dan lain-lainnya, ketika dia memiliki buku pedoman yang digunakan, pedoman ini produk elektronik tertentu, pasti akan mengeluarkan ya buku pedomannya. Pedoman untuk bagaimana mesin-mesinnya, bagaimana kerja mesinnya, dan kemudian juga bagaimana memperbaikinya. Ya, ini ketika dibaca oleh teknisi ini dan dipelajari dengan baik, maka dia akan dapat memperbaiki alat-alat tersebut dengan sesuai dengan petunjuk. Begitu juga dengan kehidupan kita sehari. Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan bahwa Al-Qur'an ini hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Maka pola interaksi kita ini yang harus kita perbaiki. Jadi kalau sehari bersama Al-Quran ini, kita berharap bukan hanya sekedar sehari untuk memperbanyak tilawah saja, terutama di bulan Ramadan ini, tetapi juga bagaimana kita meningkatkan, sebagaimana disampaikan oleh Dr. Dayat tadi, meningkatkan kualitas bacaan ini dari bacaan tartil dan tadabbur. Karena beda nanti kualitas. Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam satu kitabnya, di dalam Zadul Ma'ad, yaitu menyampaikan sebuah ungkapan yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan sesungguhnya balasan atau pahala membaca Al-Quran dengan tartil dan tadabbur itu lebih agung dan lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan seseorang yang membaca Al-Quran ini karena faktor banyaknya berapa kali khatmul Quran, berapa banyaknya bacaan yang dibaca. Beliau mengibaratkan bahwa perbedaan antara orang yang membaca tartil dan tadabbur ini ya, dibandingkan dengan orang yang membaca hanya aspek dari kuantitasnya saja, kata beliau yang membaca dengan tartil dan tadabbur ini bijauh haratin azimah au a'taqa 'abdan qimatuhu nafisah jiddan. Ini orang yang membacanya dengan tartil dan tadabbur ini seperti seseorang yang bersedekah dengan sebuah permata yang mulia, atau seperti seseorang yang membebaskan budak, namun budaknya ini memiliki nilai yang sangat berharga. Sementara orang yang membacanya membaca Al-Quran karena target ini ingin mengejar jumlah berapa kali hataman Qur'annya, ini dikatakan diibaratkan seperti kaman tasaddaqa bi'adadin katsirin minad darahim. Ini seperti seseorang yang bersedekah dengan beberapa keping mata uang dirham. Ya, dirham ini dari perak. Ya, kalau tadi diibaratkan seperti orang yang bersedekah dengan permata yang bernilai sangat mahal. Dan kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam Zadul Ma'ad ini, atau seperti a'taqa adadan minal abid qimatuhu rakhisah, atau orang yang membaca Al-Quran ini lebih kepada
kualitasnya ini yang budaknya itu nilainya itu nilai yang murah. Walaupun kedua-duanya memiliki kebaikan. Membaca dengan tartil dan kemudian juga dengan tadabur itu memiliki kebaikan dan memiliki keutamaan. Membaca yang memang untuk mengejar target bacaan itu juga baik. Namun juga ya jangan kita melihat dari kualitas umpamanya Imam Syafi'i, diriwayatkan Imam Syafi'i itu bisa menghatamkan 60 kali khatmul Quran di bulan Ramadan. Ini 60 kali khatmul Quran. Ya, jadi satu hari itu 2 kali khatmul Quran. Ini Imam Syafi'i bisa menghatamkan 60 kali khatmul Quran, yang satu hari itu dia menghatamkan 2 kali khatmul Quran. Ya, kalau kita melihat ya dari sisi ininya, ini memang sangat luar biasa. Ya. Tentu ini juga karena kebiasaannya Imam Syafi'i yang membiasakan di luar bulan Ramadan setiap hari dia menghatamkan 1 kali khatmul Quran dalam sebulan. Ya ini wajar gitu. Kalau kita sudah membiasakan menghatamkan Al-Quran dalam 3 hari, mungkin kita bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini bisa beberapa hari. Namun alangkah baiknya ketika kita memahami Al-Quran ini, ketika kita membaca Al-Quran ini, bukan hanya dari kuantitas saja, tetapi juga kita tingkatkan hingga membacanya dengan tartil dan juga dengan tadabur. Dengan tartil dan dengan tadabur. Karena ketika kita membaca dengan tartil dan dengan tadabur, sebagai tadi disampaikan Dr. Hidayat, ya, kita memahami artinya, makna-maknanya. Sehingga Al-Quran ini, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, Yasin wal Quranil Hakim. Dan juga di beberapa ayat yang lainnya, Al-Quran yang hakim. Ini yang muhkam dalam ayatnya, muhkam dalam susunannya, muhkam di dalam tata bahasanya dan lain-lainnya dan arti-artinya. Artinya yang memiliki tingkat akurasi yang tinggi, tingkat akurasi yang begitu baik. Maka ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik, ini juga akan mempengaruhi tingkat akurasi pemikiran kita. Pemikiran kita menjadi lebih baik. Juga akan mempengaruhi tingkat akurasi di dalam perasaan kita. Dan juga akan mempengaruhi tingkat akurasi dalam amal-amal kita, dalam kerja-kerja kita. Dalam kerja-kerja dakwah ini sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan ya agar ya, sama nilai akurasi pemikiran kita ini juga menjadi lebih baik, ya, nilai akurasi perasaan kita ini juga menjadi lebih baik, nilai akurasi dalam amal-amal perbuatan kita juga menjadi lebih baik, dan juga ya, dalam kerja-kerja kita ini juga akan menjadi lebih baik. Maka orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, ya insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala yatawalla salihin. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbing orang-orang yang salih. Orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu baik. Ya, maka kita bersyukur dengan acara ini. Ini Masya Allah, ya, acara yang penuh dengan keberkahan. Ini dalam sebuah hadis disebutkan. Ya, ini dalam hadis hadis arba'in, ya, hadis arba'in atau hadis yang 40-an. Ya. Di pertengahan hadisnya, Nabi SAW bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah berkumpul satu golongan, satu umat di satu rumah daripada rumah Allah. Walaupun nanti para ulama juga mengatakan ya, dalam konteks ini ya tidak mesti di masjid, ya, tentu bisa juga di satu tempat yang memang dijadikan sebagai tempat kajian ataupun juga tempat untuk membaca Al-Quran dan lain-lainnya. Mungkin kalau kita sekarang karena pandemi, ya kita mengkajinya bertemunya secara online, ya secara online mudah-mudahan. Ini pun juga termasuk di dalam, mudah-mudahan ini termasuk dalam hadis yang kita baca tadi. Ya, apa yang mereka lakukan? Yatsaluna kitaballah, membaca ya Al-Quran. Dan bukan hanya membaca, wa yatadarasunahu bainahum. Dan kemudian juga mereka saling mengkaji. Ya, jadi ada dua di sini. Ada dua dalam hadis ini, ada ya, tilawah dan kemudian ada tadarus. Ya. Tilawah ini ya membacanya, tadarus ini juga mengkajinya sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW setiap bulan Ramadan ya tadarasul Quran ma'a Jibril.
Nabi SAW tadarus Al-Quran bersama dengan malaikat Jibril untuk memastikan ayat Al-Quran yang sudah diturunkan dan juga untuk lebih mendalam ya makna dari ayat Al-Quran tersebut. Apa yang akan kita dapati dari perkumpulan ini? Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah. Maka akan turun as-sakinah, ya ketenangan. Ini juga akan turun kasih sayang rahmat, akan dinaungi dengan rahmat. Bukan itu saja, gitu. Bukan dua hal itu saja, tapi juga Nabi SAW juga menyampaikan wahaffathumul malaika, dan malaikat itu juga pada turun membersamai kita. Dan bukan itu saja, wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut nama kita ketika hadir dalam acara-acara seperti ini, baik di dari rumah Allah ataupun di satu tempat, ataupun kalau sekarang karena kondisi pandemi ini ya kita melakukannya dengan secara online. Ya ini juga menjadi bagian dari bagian disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu majelis yang lebih baik daripada majelis. Ikhwah wa akhwat rahimakumullah. Berinteraksi dengan Al-Qur'an, terutama kalau kita di dalam kajian kita di KKP, di kurikulum itu juga ada Al-Quran. Ya pernah ada seorang anggota itu menyampaikan dan mengatakan, ya, kenapa kita membaca surat ini, mengkaji surat ini di dalam pertemuan UPA kita. Gitu. Ya, ini banyak juga yang bertanya demikian. Kenapa kita tidak baca ini? Kenapa tidak baca ini? Ada yang bertanya kenapa kita mengkaji surah Yasin? Kenapa kita tidak mengkaji surah Taubah atau surah Al-Anfal dan lain-lain? Ya, tentu kita harus memahami bahwa Al-Quran, surah apapun yang kita kaji dalam Al-Quran, baik surah Yasin ataupun surah Al-Anfal atau Taubah, memiliki kualitas yang sama. Memiliki kualitas yang sama. Memiliki energi yang sama. Pernah ada satu sahabat, ya sahabat ini setiap salat, dia selalu membaca surah Al-Ikhlas. Ketika dia menjadi imam, dia selalu membaca surah Al-Ikhlas. Dalam riwayatnya itu, ya setelah membaca Al-Fatihah, dia membaca surah Al-Ikhlas, kemudian dia membaca surah yang lain. Itu selalu seperti itu. Setiap salat jahar, dia selalu setelah membaca surat Al-Fatihah, dia membaca Al-Ikhlas, kemudian dia membaca surat yang lain, dan kemudian rukuk. Di rakaat keduanya begitu juga. Dia membaca surat Al-Fatihah, membaca surah Al-Ikhlas, dan kemudian dia membaca surah yang lain, dan kemudian rukuk. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah SAW, lihat apa yang disampaikan oleh sahabat ini. Ketika Rasulullah SAW bertemu dengan sahabat ini, dan kemudian Rasulullah SAW menanyakan, apakah kau melakukan ini? Ya, maksudnya adalah membaca surah Al-Ikhlas di dalam setiap salat ketika dia menjadi imam. Kata sahabat, iya benar. Iya benar. Ini ya bukan berarti membaca surah Al-Ikhlas ini dalam setiap sholat itu ya. Ya, tetapi ini lihat jawabannya. Kita perhatikan jawab. Ya, kemudian dia menjawab. Ketika Rasulullah SAW, mengapa engkau membaca? Karena aku menyukainya. Karena aku mencintai surah Al-Ikhlas. Dia mengatakan mencintai surah Al-Ikhlas. Dalam riwayat yang lain, dia mengatakan sesungguhnya ya aku mencintai surah Al-Ikhlas ini karena surah Al-Ikhlas ini mengandung ya hakikat tentang tauhid, ya, tauhid pada Allah Subhanahu. Dan Rasulullah SAW membenarkan apa yang dilakukan. Ya sahabat ini cinta dengan surah Al-Ikhlas. Ya, cinta dengan surah Al-Ikhlas karena pemahaman dia tentang surah Al-Ikhlas itu sendiri. Gitu. Kalau kita kan kalau sholat, gitu, ya sholat mungkin sholat maghrib ataupun sholat yang lainnya, kita akan senang membaca surah Al-Ikhlas karena pendeknya ayat tersebut. Gitu. Bukan karena pemahaman kita tentang surah Al-Ikhlas. Tetapi sahabat ini memahami ya tentang pemahaman surah Al-Ikhlas. Ya jadi ikhwah rahimakumullah. Ya dalam kajian-kajian kita di KKP ataupun di kurikulum, surah apapun ya, seharusnya itu memberikan energi bagi kita. Seharusnya itu menjadi energi bagi kita ya dan itu menjadi penyemangat bagi kita, menambah semangat bagi kita. Karena yang namanya kajian dalam surah Al-Quran, Ibnu As-Sa'di di dalam kitab tafsirnya dia mengatakan tadabbur, ya, tadabbur kitabullah. Kita mentadaburi kitabullah, dia adalah merupakan kunci dari segala ilmu dan pengetahuan.
Dengan tadabbur ini kita akan mendapatkan berbagai macam kebaikan dan kemudian juga ya akan menambah keimanan di dalam hati dan mengokohkan keimanan tersebut. Jadi sangat penting apapun yang kita baca, kita kaji, dan pada hari ini mudah-mudahan dengan acara ini akan mengokohkan eksistensi kita sebagai partai Islam yang rahmatan lil alamin dari kader-kadernya yang berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik, dan Al-Quran itu tertanam di dalam dirinya dan dia menjadi Al-Quran yang berjalan. Ya, ini yang kita inginkan, menjadi Al-Quran yang berjalan. Seluruh anggota PKS dari anggota utama, anggota dewasa, dan kemudian nanti juga anggota madya dan lain-lainnya, ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran, maka Al-Quran ini menjadi bagian dalam dirinya dan dia menjadi ya, Al-Quran yang berjalan, dan dia mencerminkan bahwa kita partai Islam yang rahmatan lil alamin, tercermin dari anggota-anggotanya. Jadi bukan sekedar visi saja, tetapi juga ketika kita mendeklar dalam visi kita bahwa kita adalah partai Islam yang rahmatan lil alamin, partai Islam rahmatan lil alamin ini dibuktikan dengan kita sebagai anggotanya benar-benar berinteraksi dengan nilai-nilai ya, Al-Quran dan As-Sunnah dan mengkristal dalam diri kita, sehingga ya nilai-nilai ini kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari. Inilah yang kita inginkan dari acara-acara ini. Ya, semoga dengan acara ini kita dapat merealisasikan dan mewujudkan bahwa kita adalah partai Islam rahmatan lil alamin yang kokoh dalam melayani rakyat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Anam Mansur Hidayatullah atas taujiahnya pada pagi hari ini.